Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faizah, NIM D03219035 bersama teman saya. Nama saya Arina Ilman Nafiah, NIM saya D73219045. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Komunikasi Office, Desain dan Tata Ruang Kantor. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yakni pengertian dan tujuan tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan pengaturan dan penyusunan peralatan dan perlengkapan kantor dalam ruangan yang ada pada luas lantai yang tersedia guna memberikan kenyamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Selanjutnya, tujuan tata ruang kantor. Yang pertama, memberikan kenyamanan kepada karyawan. Yang kedua, memanfaatkan ruangan kantor dengan maksimal sehingga tidak ada ruang yang tidak berguna. Yang ketiga, memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Yang kelima, memudahkan dalam pemberian pelayanan. Yang keenam, memberikan rasa aman dan keleluasaan pribadi. Yang ketujuh, menjauhkan dari kebisingan yang terjadi. Dan yang kedelapan, memberikan pencitraan yang baik kepada pelanggan maupun tamu perusahaan. Selanjutnya, poin yang kedua yakni asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama ada asas jarak terpendek, yaitu proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua ada asas rangkaian kerja, yaitu penempatan pegawai dan alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas penggunaan segenap ruang, yaitu penggunaan sepenuhnya semua ruang yang ada. Yang keempat ada asas perubahan susunan tempat kerja, yaitu ruang yang tidak sulit dan tidak memakan biaya banyak jika diubah atau disusun kembali. Poin yang ketiga yakni tata ruang kantor. Tata ruang kantor yang pertama ada tata ruang kantor berkamar, yakni ruangan untuk bekerja yang dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar kerja. Yang kedua ada tata ruang kantor terbuka, yakni ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan yang tanpa dipisah oleh penyekat. Yang ketiga ada tata ruang kantor berhias atau berpanorama, yakni ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada tata ruang kantor gabungan, yakni gabungan antara bentuk tata ruang kantor berkamar, tata ruang kantor terbuka, dan tata ruang kantor berhias. Selanjutnya, poin yang keempat, fasilitas kantor. Fasilitas kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan baik berupa perlengkapan atau alat untuk mempermudahkan aktivitas atau pekerjaan kantor sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis fasilitas kantor. Yang pertama, fasilitas alat kerja. Semua pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai dengan alat kerja. Alat kerja di sini terbagi menjadi dua jenis, yakni alat kerja manajemen dan alat kerja operasional. Yang kedua, fasilitas perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja di sini ialah semua benda atau barang yang digunakan dalam pekerjaan tetapi tidak langsung untuk berproduksi, melainkan berfungsi sebagai pelancar dan penyegar dalam pekerjaan. Dan yang ketiga ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial ialah fasilitas yang digunakan oleh pegawai dan berfungsi sosial, misalnya penyediaan mes, asrama untuk para pegawai bujangan, rumah jabatan, rumah dinas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin yang kelima, penyusunan tata letak fasilitas kantor. Yang pertama, menghitung kebutuhan peralatan. Yang kedua, memilih peralatan pemindahan barang tertentu. Ketiga, mengkoordinir kelompok operasi yang berkaitan. Keempat, menentukan kebutuhan ruang. Kelima, mengalokasikan kegiatan ke seluruh ruang. Keenam,
mempertimbangkan jenis bangunan. Ketujuh, membangun tata letak induk. Kedelapan, mengevaluasi, menyesuaikan, dan memeriksa tata letak dengan orang yang tepat. Kesembilan, memperoleh persetujuan. Dan yang terakhir, membangun dengan mengikuti pelaksanaan tata letak fasilitas kantor. Selanjutnya yakni poin ke-6 tentang tata lingkungan kantor. Tata lingkungan kantor dibagi menjadi dua, yakni lingkungan langsung dan lingkungan tidak langsung. Lingkungan langsung merupakan lingkungan fisik kantor yang secara langsung dapat turut menciptakan suasana tempat kerja yang baik bagi para pegawai, seperti penerangan, warna, dekorasi, suara, udara, dan lingkungan kerja lainnya. Yang kedua, lingkungan tidak langsung merupakan lingkungan fisik kantor yang ada di sekitar tempat kerja, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap suasana dan ketenangan kerja pegawai serta pelayanan kepada masyarakat, seperti tempat parkir kendaraan, tanaman dan pekarangan sekitar gedung kantor, serta keamanan. Selanjutnya poin ke-7 yakni prinsip 5R dalam tata ruang kantor. Yang pertama, ringkas. Ringkas digunakan karena ruang kerja luasnya terbatas dan fungsi melaksanakan proses pekerjaan perlu diwujudkan. Oleh karena itu, semua barang yang ada di ruangan diprioritaskan hanya yang mendukung tercapainya prestasi kerja yang tinggi. Yang kedua, rapi. Menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, pengelompokan penempatan barang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, resik. Membersihkan tempat atau lingkungan kerja diperiksa secara berskala yang berfungsi dengan baik dan dilihat suasana lingkungannya. Yang keempat, rawat. Kondisi ruangan, barang yang digunakan ketika bekerja harus dirawat agar bertahan lama dan berfungsi dengan baik mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku. Yang kelima, rileks. Dalam mendukung suasana kerja yang baik seperti adanya hiasan, lukisan, dan musik yang diputar, membuat staf merasa nyaman dan rileks ketika bekerja. Selanjutnya poin ke-8 yakni behavior, yakni menurut Miftah Toha, perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu dalam organisasinya. Maka untuk mengetahui perilaku organisasi dengan baik, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah perilaku individu-individu yang ada dalam organisasi. Dasar perilaku individu adalah tentang karakteristik biografis, kemampuan, dan pembelajaran. Poin ke-9 yakni dreaming and future office. Masalah terbatasnya sumber energi yang berasal dari fosil, sehingga riset-riset harus melakukan penciptaan energi terbarukan. Solusinya dengan menerapkan konsep gedung hijau atau green building dengan efisiensi energi, air, konservasi lingkungan, dan kualitas udara dalam ruangan. Poin yang terakhir yakni komunikasi dalam office. Yang pertama, komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Yang kedua, komunikasi non-formal adalah proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan yang berlangsung secara tidak resmi dan tidak terlihat saluran birokrasi formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Yang ketiga, komunikasi primer adalah proses komunikasi di mana seorang komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada komunikan tanpa menggunakan media. Yang keempat, komunikasi sekunder adalah semua proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media. Yang kelima, komunikasi intern adalah proses komunikasi yang terjadi di suatu kantor dan hanya melibatkan orang-orang yang menjadi bagian internal suatu organisasi internal. Yang keenam, komunikasi ekstern adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.